Baik, kita dengarkan dari mana dalilnya. Bahwasanya memang yang Razzaq, pemberi rezeki itu dan mengatur semua ini. Dan yang menjadikan rezeki itu bisa ada fungsinya masing-masing, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ini urutan 51 dalam Al-Quran, ayat 56 sampai 58. Jadi 3 ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ya, saling bersambung satu sama yang lain, terutama ayat 58-nya menjelaskan bahwasanya hanya Allah Azza wa Jalla yang menyiapkan fasilitas tadi itu, menciptakannya, menjadikannya sebagai rezeki. Jadi berfungsi semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk menyembah, ngikutin peraturanku. Yang halal mereka nikmatin, yang diperintahkan mereka jalankan, yang haram mereka tinggalkan. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Kata Allah, saya enggak butuh timbal balik rezeki dari mereka, enggak butuh. Bukan berarti kita dikasih makan lalu kita kasih makan juga Allah, enggak. Allah enggak butuh itu. Allah enggak butuh menyiapkan kita sawah sehingga kita bisa bercocok tanam, bisa menanam padi, kemudian hasilnya kita kasih ke Allah, enggak. Allah enggak butuhin itu. Allah enggak butuh respon kembali rezeki yang sudah dikasih. Sama hal, maksudnya dengan benda atau fisik yang sama. Allah enggak butuh, dan Allah tidak butuh juga diberikan makan apa yang sudah kita makan. Kalau kita bercocok tanam, Allah enggak butuh kita kasih tanah itu sebagian untuk Allah sebagai penciptanya. Allah enggak butuh juga hasilnya dari padi tadi. Allah enggak butuh juga pada saat kita masak makanan padi tersebut lalu kita kasih ke Allah. Allah enggak butuh semua. Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizq. Saya tidak butuh rezeki dari mereka. Tidak butuh timbal balik unsur fasilitas tadi. Wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak butuh juga untuk mereka berikan hasil masakan mereka kepada saya. Enggak butuh. Jadi Allah SWT tidak mengatakan, Allah siapin tapi Allah tidak butuhkan. Apa kata Allah? Di ayat 58 tadi itu ayat 57 ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya hanya Allah lah Razzaq. Razzaq ini sama yang sering saya tekan-tekan adalah siga mubalaghah, sesuatu yang melampaui batas dalam bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan rizqun itu berarti sesuatu fasilitas. Kalau raziq berarti pembeli rezeki tapi pada item-item tertentu. Tapi kalau dikatakan Razzaq berarti dia menyiapkan semuanya dan continue terus, tidak pernah berhenti. Pohon ini habis buahnya, musim lagi buah lagi gitu. Hujan, selesai orang butuhan turun lagi hujan. Kita tidur, selesai tubuh kita tidur semua, bangun, mata tetap berfungsi lagi kembali, tangan berfungsi, kaki terus berfungsi. Jadi Razzaq itu kata ulama tafsir adalah zat yang luar biasa sempurnanya, menciptakan, memfungsikan dan mempertahankan. Terus begitu fasilitas. Jadi itu makna Razzaq bukan hal yang ringan tapi hal yang luar biasa bobotnya, gitu kan? Maka Allah mengatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, ditambah lagi dan dia adalah sekuat-kuat tempat untuk bersandar dan bergantung. Enggak butuh bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Saya pernah dengarkan kasetnya Syekh Muhammad Uraifi, jazakallahu khair. Beliau pernah bicara, ya, kebetulan berhubungan dengan ayat ini gitu. Az-Zariyat ayat 51 sampai 56 sampai 58. Saya dengarkan dia bilang, ada teman dia tanya, seorang pengusaha di Mekah, karena beliau kebetulan dosen di Ummul Qura tadinya. Kalau sekarang saya tidak tahu lagi. Cuma kasetnya salah satu yang saya pernah dengar itu sangat menarik itu. Saya dengarkan dia bilang temannya naik mobil sama dia seorang pengusaha, lalu dia bilang, Syekh, ajarin saya satu doa yang saya bisa amalkan supaya rezeki saya terus bertahan dan bertambah. Kata Syekh Muhammad Uraifi, saya hanya bisa mengingatkan kamu ayat ini, dibacain. A'udzu billahi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Temannya rupanya pulang, diamalkan kata-kata ya Razzaq dzul quwwatil matin. Wahai zat yang maha menciptakan rezeki, memfungsikannya dan mempertahankan, terus menambah, itu Razzaq. Ya Razzaq dzul quwwatil matin, sebaik-baik tempat untuk bersandar gitu kan. Diamalkan.
Kata Syekh Muhammad Urefi, setelah sebulan saja dia telepon saya dengan senyum, dengan gembira, ya dengan tertawa dia mengatakan, Syekh, alhamdulillah. Ya, dalam bahasa Arab, inna razaqanir razzaq dzul quwwatil matin bimilyur riyal. Maksudnya, zat yang maha pemberi rezeki tadi itu benar-benar saya amalkan dalam hidup saya dan dia telah memberikan saya rezeki 1 juta rial dalam sebulan. Kan gitu. Ini bukan berarti kita mematok jumlahnya, tapi bagaimana dia dengan keyakinan benar bahwasanya hanya Allah pemberi rezeki, tidak ada selain Allah. Jangan pernah yakini ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Allah Azza wa Jalla. Tangan kita saja tiba-tiba bangun, la qaddarallah, stroke, maka yang menciptakan tangan Allah, yang ciptakan stroke-nya Allah, yang mematikan fungsinya sehingga tidak bisa berfungsi adalah Allah, yang bisa memfungsikan kembali hanya Allah. Gak ada yang lain. Maka keliru orang kalau menggantungkan nasib hanya dengan dokter, hanya dengan makhluk. Semua itu makhluk seperti kita, cuman beda jenis saja. Maka jangan pernah menggantungkan, apalagi ada orang dengan kejahilian yang luar biasa, bergantung pada batu dianggap keramat, keris lah, orang matilah. Bahkan ada di India orang yang menyembah sapi, ada yang menyembah kemaluan perempuan. Na'udzubillah gitu. Kejahilan yang luar biasa gitu. Jadi ini dalil yang menjelaskan luar biasa bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menutupi. Dengan satu ayat ini sudah cukup sebenarnya untuk menjelaskan tidak boleh kita gantungkan nasib kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua adalah surah Ar-Rum. Urutan 30 dalam Al-Qur'an surahnya ayat 40 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya dan tadabburnya ya, huwallazi khalaqakum, hanya dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Perhatikan kata-kata khalaqa, itu artinya menciptakan. Apa itu menciptakan? Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia hanya membuat, bukan menciptakan. Allah menjadikan ayam bisa bertelur, kemudian telurnya itu berisi cairan yang kalau kita pecahin, digoreng jadi makanan manusia. Dari mana sistem ini? Dan pada saat dibiarkan jadi manusia, jadi ayam, jadi makhluk. Ini namanya menciptakan dari tidak ada air yang cair, telur yang cair jadi anak ayam. Biji yang kita anggap mati, kemudian dilempar di tanah, tiba-tiba jadi pohon, gitu kan? Sperma laki-laki yang kadang-kadang subhanallah orang berhubungan biologis lalu kalau terbuang pun dianggap biasa sama dia, padahal itu keajaiban yang luar biasa. Sperma yang lebih halus dari satu sperma itu lebih halus daripada sebutir debu. Begitu juga dengan sel telurnya wanita yang keluar dari pinggul dia, itu juga lebih halus daripada sebutir debu yang bisa ketemu kemudian menjadi manusia kayak kita. Itu menciptakan, kita bisa ngomong, bisa teriak, bisa bicara, bisa berpikir dan seterusnya. Itu menciptakan. Kalau manusia hanya membuat saja, menciplak. Coba apa yang paling canggih dari manusia? Komputer misalnya, HP sekarang dengan memorinya saja bisa menampung sekian banyak data-data. Dari mana itu? Kalau kita baca buku sejarahnya, dari mana ditemukan teknologi dan hanya terbuatlah sebuah memori. Baik itu memori di komputer yang dibahasakan hard disk lah, atau di memori HP yang ada, atau apa saja sekarang ya, teknologi itu sudah menggunakan memori dari handycam dan seterusnya. Itu semua diambil dan diciplak dari bagaimana luar biasanya otak manusia. Dan itu pun mereka harus menggunakan perangkat-perangkat berat dari besi, yang manusia adalah perangkatnya dari urat saraf ya, yang selalu basah dengan darah. Bagaimana bisa menampung memori yang luar biasa? Mata manusia sebuah kamera yang canggih. Kenapa kalau ada orang mati saudaraku, itu difoto oleh polisi sekitar tubuhnya termasuk matanya. Karena matanya akan memperlihatkan siapa yang terakhir dia lihat sebelum dia dibunuh atau sebelum dia mati. Makanya biasa penjahat sudah tahu ini, mereka pakai topeng atau sengaja membunuh dengan tidak. Kalau tidak ketahuan, jadi dari matanya difoto berulang kali itu akan terpantul nanti cahaya siapa yang orang terakhir dia lihat gitu. Ketahuan, banyak pembunuh ketahuan gara-gara itu. Itu luar biasa. Dan mata manusia kamera yang tercanggih di dunia, nggak ada kamera yang bisa mengalahkan. Ini bukan lagi 10 atau 20 megapiksel, tapi ini tidak bisa dibayangkan. Kita datang ke sebuah tempat, melihat sekali saja, sudah dikupik oleh mata kita, dikupik cat, selesai. Coba 20 tahun lagi kita datang ke tempat yang sama, kita akan ingat. Begitu luar biasanya canggih, ya. Dan ini adalah urat saraf yang selalu basah dengan darah.
Kalau sebuah memori chip mungkin masih bisa dikatakan akal manusia keras. Ini perangkat yang lunak sekali, tapi bisa begitu. Dan para ilmuwan mengatakan otak manusia yang dengan teknologi sekarang yang sudah ditemukan pun itu baru digunakan sekitar 30%-nya. Masih belum banyak yang belum dipakai gitu dari otak-otak manusia yang luar biasa. Dan satu urat saraf manusia itu sudah cukup untuk menampung semua buku yang pernah ditulis di muka bumi. Itu luar biasa, berapa miliar urat saraf kita di otak yang terus berfungsi dengan sinyal-sinyal listriknya, dan itu luar biasa gitu kan. Ini nggak bisa dibayangkan, ini namanya menciptakan. Bukan manusia yang dikatakan menciptakan mobil, tidak, membuat ia. Ya, gitu.